Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perawat Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Ketemu lagi dalam acara podcast yang dipersembahkan oleh DPK Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Dan kali ini sangat spesial ini karena bertepatan di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Masya Allah 2023. Bertepatan di hari ini, hari Minggu 14 Januari 2024 di Aula 2 akan dilakukan acara pelepasan perawat dan bidan pensiunan Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Dan berbahagia sekali saya Dian Priyanasari akan memandu acara podcast pagi hari ini bersama senior kita yang luar biasa, menjadi panutan bagi kita semua. Langsung saja kita sapa senior kita yang pertama, ada Bunda Hesti. Selamat pagi Bun. Pagi, Mbak Dian. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, sehat ya Bun ya. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini telah hadir bersama kita ya Bun ya. Dan selanjutnya senior kita yang kedua yaitu Pak Wahyu Jatmiko. Selamat pagi Pak Wahyu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, mantap, 2 jempol ya Pak. Baik, dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa saja sih yang telah mereka lakukan berdedikasi selama ini kepada Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto. Oke, kita mulai dari Bunda dulu nih. Bunda bisa ceritain nggak pengalaman Bunda dari pertama Bunda masuk Margono sampai terakhir Bunda purna tugas nih? Ya, pengalaman ya. Ya, betul. Panjang banget sepertinya. Kalau dengan Pak Wahyu itu kebetulan pernah bareng ya Pak ya. Pernah bareng. Kayaknya seru kalau keinget zaman dulu ya Pak ya. Betul. Pernah jadi host berdua kita. Wah, ini senior host juga ternyata ya, luar biasa. Lucu tapi seru. Ya, lama sekali ya, berapa puluh tahun ya. Saya kayaknya kalau nggak salah itu tahun 90 awal saya masuk Rumah Sakit Margono. 90-an Bun. Iya betul, terus waktu itu masih baru awal-awal ke tipe B kalau nggak salah. Jadi sebelumnya tuh berproses dari tipe tipe C ya ke tipe itu tuh masih awal-awal. Kemudian alhamdulillah di situ dikumpulkan dengan waktu itu yang bareng di tahun 90-an itu lumayan banyak gitu ya. Terus kok malah dikumpulkan di satu ruangan gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Terus kemudian alhamdulillahnya lagi saat itu pimpinan kepala instalasinya itu seneng banget berdiskusi tentang keilmuan. Jadi dari awal itu sudah selalu belajar ya. Iya, betul. Ketika ada hal-hal yang sangat apa ini ya gitu baru gitu ya. Baru atau kalau enggak sesuatu yang aneh yang membuat menimbulkan pertanyaan itu selalu dibuat diskusi. Jadi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya dan teman-teman saat itu ya, tahun 90-an itu awal. Kemudian beberapa tahun kemudian 5 tahun kalau nggak salah itu kami dipecah gitu ya. Hampir di beberapa ruangan. Saya mengawali yang dulu, yang sekarang mungkin jadi SR ya. Kalau dulu namanya tuh anggrek gitu ya. Anggrek, dari ya. waktu itu jadi ruang kelas 1 kalau nggak salah. Ruang kelas 1. Iya, waktu itu masih kasusnya ya penyakit dalam gitu masih beragam. Kemudian ya kalau dulu kan di medis tuh ada istilah UPF gitu ya, unit. Nah, kalau sekarang kan KSM. Nah, kemudian setelah di penyakit dalam itu ada beberapa putaran gitu. Kemudian setelah itu digeser lagi ke lingkungan bedah ya. Lah itu di situ ketemu Pak Wahyu gitu bedah. Jadi kalau saya sekarang bilang saya beruntung gitu ya diputar di beberapa tempat terus akhirnya semuanya belajar, yang tidak hanya di kebidanan itu ya. Kebidanan jadi tidak. Semua keilmuan sudah melalui ini ya Bun ya. Ya alhamdulillah itu diberi kesempatan untuk belajar gitu, karena di awalnya sudah sering diajak diskusi atau istilahnya diulang ya, istilahnya beliau itu almarhum Dr. Diding itu. Kemudian ya berputar-putar di
penyakit dalam bedah, kemudian ICU intensif, sempat disuruh belajar juga di kamar operasi, dan itu sangat mewarnai selanjutnya. Itu luar biasa. Saat itu tuh ada ada peristiwa yang reformasi kalau nggak salah waktu itu ya, di 98 reformasi. 98. Kemudian di keperawatan juga akhirnya membuat gerakan atau kegiatan yang istilahnya menggunakan istilah saat itu, menggunakan reformasi gitu loh. Jadi ada beberapa teman yang mengajak untuk kita diskusi yuk, membuat kegiatan yang untuk istilahnya mereformasi. Bukan berarti dulu tidak baik sekarang terus menjadi baik, tidak, tapi ada perubahan gitu. Zaman saat itu kan belum banyak yang belum ada, malah yang sekolah sampai ke tataran jadi diploma ya. Iya, diploma ataupun S1 apalagi gitu, hampir dibilang tidak ada. Jadi kami waktu itu bergerak supaya ada kesempatan untuk perawat, karena saat itu memang kesempatan masih di luar itu gitu ya. Gimana cuma ada kesempatan untuk belajar lebih baik lagi gitu. Ya, jadi setelah itu diberi kesempatan lagi untuk belajar ke hal-hal yang lain gitu ya. Masuk ke manajemen dan sebagainya, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena perawat bisa mewarnai gitu ya Pak. Oh ya, ada di mana-mana itu pengalaman. Kalau menurut saya poinnya tuh bisa mewarnai di segala titik. Gitu, bisa mewarnai di segala titik, di setiap kesempatan kita menempati ruang itu ya Bun ya. Baik, untuk sebelum pensiun berarti Bunda sebagai kepala. Oh ya, sebelum pensiun ini di kepala bagian perencanaan. Kepala bagian perencanaan. Ya. Okay. Nah di situ itu saya juga muter-muter sama ketika di fungsional ya, di manajemen juga berputar, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengalaman di semua bidang gitu ya. Ada di penunjang, di pelayanan, perawatan, semuanya alhamdulillah itu sangat mewarnai. Iya, luar biasa ya Bun. Jadi selain pernah menjadi sebagai ibu keperawatan, juga pernah di penunjang juga ya Bun. Iya, betul. Luar biasa. Ya. Baik, kalau dari Pak Wahyu sendiri, dulu ini Pak Wahyu adalah dosen saya nih ya Pak ya. Dari yang akademisi menjadi ke rumah sakit, bisa diceritakan pengalamannya nih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Dian, Resti. Jadi kesan yang saya rasakan ya adalah memang variasi dalam hidup saya. Pertama, saya berawal dari pendidik, walaupun awalnya dari puskesmas, kemudian dari pendidik. Di situ saya belajar dengan pelatihan, pendidikan formal sebagai meningkatkan kualitas dosen. Ya. Kemudian setelah sampai pada titik tertentu, saya melihat bahwa perawat itu, dosen itu lebih berkutat pada buku, patokannya referensi. Sehingga ada kalanya ketika masuk ke rumah sakit, itu referensi tidak dipakai di pelayan, artinya terlalu, karena referensi kan kebanyakan dari referensi asing ya, dari Amerika, dari Kanada, dari Australia. Sehingga ketika dosen itu menerapkan ilmu dari buku kepada mahasiswa, ini kadang, kalau saya katakan kadang itu tidak aplikatif ke rumah sakit. Saya berpikir ulang setiap hari, gimana ya? Dan saya melihat ke luar negeri, melihat waktu saya di Australia, di Melbourne Hospital itu, saya melihat semua dosen itu praktisi, sama seperti di kedokteran. Jadi, kayaknya ini loh yang harus kita rubah. Artinya, kalau misalnya seorang dosen murni berkutat pada buku, sekolah, workshop, pelatihan itu, mereka penerapannya menjadi keilmuan. Akhirnya penelitian, betul sih, betul bagus, tapi hanya aplikasi ke lapangan menjadi kadang-kadang, saya katakan kadang ya, tidak aplikatif karena beda budaya, beda referensi. Sementara di luar negeri yang saya lihat itu mereka rata-rata hampir semua dosen perawatan itu ya mereka juga praktisi perawatan di rumah sakit, sehingga mereka bisa menyampaikan ilmu dengan aplikatif di samping referensi yang ada. Dari situlah kemudian saya tahun 2006 dengan Pak Tampo waktu itu di rumah sakit Margono Sukarya, beliau menyarankan kalau mendengar seperti itu tidak aja ke rumah sakit. Gitu Iya, betul. Nah, rumah sakit mana Pak? Udah, karena di Margono saja. Akhirnya saya 2006 saya ke Margono. Nah, saya ketemu Bu Esti pertama kali, artinya ketemu dalam arti kerja, sebelumnya udah keluar dengan baju lama, tapi dalam dengan baju ketemu 2006, saya masuk ke Bedah Saraf. Saya menikmati banget kerja di Bedah Saraf dengan Bu Esti. Artinya
perawatan berdasarkan perawatan yang saya mengatakan luar biasa ya, dari bio, psiko, sosio, kultural, semua masuk ya Pak. Keilmuannya semua dipakai itu ya Pak. Artinya dari bionya jelas, dari psikologisnya jelas, semua kita pakai di situ. Sehingga saya merasa pas banget saya saya menikmati. Dan kemudian ini kerja kita waktu itu 2006 itu belum banyak ke elektronik ya, masih dalam manual. Itu hubungan personal antara perawat dengan perawat dengan dokter, perawat dengan ibunya, perawat segala itu sangat begitu dekat. Sangat dekat sekali, sehingga tercipta kekeluargaan yang luar biasa, saling membantu, saling terikat satu sama lain. Solid ya Pak. Bahkan setiap bulan itu ada pertemuan-pertemuan yang dari rumah ke rumah. Nah, rumahnya Bu Esti, rumah saya, rumah siapa itu. Saling berkunjung ya Pak. Di samping untuk kita hanya ngobrol, saya hello, kemudian silaturahmi, ada penerapan ilmu. Dokter Takib, Dokter Agus sering memberikan edukasi tentang masalah keilmuan pada kita. Jadi kita selalu itu ada update keilmuan, baik keperawatan maupun aplikasi dari medis yang diterapkan di perawatan. Kita memahami tentang seluk-beluk berdasar dari apapun hasil kita perawatannya. Sehingga itu luar biasa menurut saya. Dan saya kesan pertama yang saya rasakan tuh, saya begitu terikat dengan kata-kata berdasar lah ya, dan perawatan manusia secara umum, saya senang sekali. Gitu. Yang kedua, saya memang kemudian masuk ke dunia seperti perawatan nanti itu. Ya, perawatan, saya juga bersama Bu Esti dan yang lain-lain itu bisa mewarnai rumah sakit dengan konsep-konsep yang kita bersama-sama kita padukan. Di bidang perawatan, saya di Komite Perawatan bersama-sama kita bicara masalah kemajuan perawat secara apa namanya, secara ya sesuai dengan zaman waktu itu ya. Kemudian berkembangnya era elektronik. Memang itu mau nggak mau akan mengubah sistem kita semuanya. Yang tadinya kita manual ya Pak. Kemudian dekatan dengan personal, sering ketemu ke pasien, kita sering memonitor segala macam. Dan setelah elektronik itu memang ada perubahan pergeseran budaya ya, sehingga orang lebih banyak ke bicara masalah elektronik ya, sehingga mereka komunikasi dilakukan dengan menggunakan alat, tidak langsung pada ini kemudian setelah lama-lama berkembang geser itu menjadi menurut saya satu pelajaran yang luar biasa, karena kedekatan personal antar perawat menjadi tanda petik agak berkurang. Yang dulunya begitu dekat, akhirnya karena mereka bicara dengan ini tusuk online sekarang semuanya ya Pak. Berbeda. Nah, sehingga akhirnya hubungan antara senior junior, kemudian senior junior senior itu menjadi tidak terlihat di situ. Ada pergeseran ya Pak? Iya, kalau dulu itu ketika zaman-zaman pertama 2006 itu sampai dengan sebelum elektronik semua, itu betul-betul luar biasa. Dekatnya orang sakit kita langsung bersama-sama. Ada ini sama bersama-sama. Kunjungan rumah ke rumah itu kita atur tiap bulan di mana segala macam. Jadi itulah yang saya katakan luar biasa ya. Kemudian setelah jadi ketua komite perawatan, kemudian kita mengadop semua dari teman-teman waktu itu ya, kita jadikan semua bersama untuk berpikir bersama, lalu dia waktu itu datang pada kami dan kita 2010 saya kepingin ada orang yang bisa menjadi apa namanya membawa acara yang handal ya waktu itu ya, kemudian masuk dengan suara yang bagus gitu. Aduh, ini diajarin sama Pak Wahyu. Saya coba bersama dia. Nah, saya juga dulu juga sebagai kejadian ya, saya sebetulnya juga sering menjadi master of ceremony ya Pak. Gue juga pernah sama-sama ketika ada acara waktu itu ya. Ini juga di sini ya, acara yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat perjalanan saya terutama itu sampai dengan hari ini kesannya luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi dunia online itu ternyata mendekatkan jarak, tapi mungkin ada sisi yang hilang juga ya Pak ya. Betul. Tapi apapun itu, semua kemajuan itu memang kita harus dilalui ya Pak. Luar biasa Pak Wahyu. Dan sebelum purna tugas Pak Wahyu saya di PPI dan saya sebagai koordinator PDCN di situ bersama dengan teman-teman yang lain, dan saya juga senang karena saya juga bisa ketemu dengan semua lapisan, baik lapisan dari dokter, perawat, dan semuanya, untuk bisa memberikan edukasi bersama dengan teman-teman yang lain tentunya untuk edukasi.
Dan serunya ketika COVID kemarin. Iya, luar biasa peran PPI. Iya, betul. Dari Luar biasa. persiapan ruangan, persiapan personal, Mm-mm. sampai dengan pelaksanaan pelayanan pasien, itu semua kita terlibat langsung dalam persiapan di COVID. Sampai akhirnya semua teman-teman PPI itu kena COVID semua. Karena tugas juga ya Pak ya. Dan luar biasa peran PPI saat itu ya, menjadi polisinya ya Pak, untuk keselamatan teman-teman juga ya. Jadi pengendalian pencegahan infeksi juga. Baik, tadi kita bicara tentang perjalanan selama di Rumah Sakit Margono dan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini juga sudah luar biasa banyak sekali ya Bun, ya. Betul. Ya, dan di antara semua perubahan itu yang sangat berkesan bagi Bunda Hesti apa ini Bun? Dari yang dulu serba manual, sekarang serba online, kemudian perubahan-perubahan pelayanan juga sudah banyak sekali. Iya, betul. Yang tidak berubah itu adalah personal dari teman-teman perawat. Luar biasa sekali yang di Rumah Sakit Margono ini. Saya senang menjadi bagian dari di situ karena istilahnya empati ya. Kerjasamanya juga tinggi ya. Awareness-nya ke yang dilayani itu tidak berubah gitu, tidak berubah. Yang tidak berubah ya. Kemudian kalau perubahan yang sekarang mungkin tadi yang disampaikan Pak Wahyu bahwa sekarang semuanya serba elektronik. Jadi itu mempercepat, di satu sisi itu mempercepat pekerjaan kita, mempermudah karena apa yang tentunya kan ini seiring sejalan dengan ilmu pengetahuan yang semakin semakin cepat, semakin berkembang dan yang kita harapkan di awal gitu. Nah, pasti itu membutuhkan data-data yang perlu kita untuk menjadi dasar pengembangan selanjutnya, dan itu kita bisa olah ketika kita sudah melaksanakan secara elektronik. Mungkin seperti itu. Jadi yang mempermudah gitu, selain yang tadi disampaikan Pak Wahyu, dan kemudian kita dapat itu lebih cepat gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi tapi ya yang tadi memang ada sisi yang lemahnya yang kita jadi kurang keasikan gitu ya. Jadi mau say hello aja nanti gitu. Jadi harus fokus, benar-benar kusuk ya Pak. Tapi sisi baiknya itu ya itu mempercepat lebih cepat kita, ya Bun. Baik, dan semua kita harapkan pastinya untuk kemajuan dan kesuksesan Rumah Sakit Margono dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Bun. Betul. Dan saat purna tugas saat ini kira-kira apa saja nih Pak Wahyu yang dikerjakan, yang dulu waktu kerja belum bisa dikerjakan sekarang bisa banyak dikerjakan, dan kegiatan sekarang ini apa saja nih Pak Wahyu? Oke, jadi pertama saya lihat dulu dari perubahan di Margono ya. Pertama perubahan fisik yang sekarang luar biasa. Ya betul. Fisik luar biasa, walaupun depan tampak depannya sama, tapi kalau masuk ke dalam luar biasa banyak pembangunan. 2-3 tahun akan saya dengan presiden akan kaget ya. Terus progresif ya. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh berubah tentunya perawat sendiri kan memang punya 3 clue ya, knowledge, kemudian attitude dan skill ya. Jadi ini harus kita selalu kita pelihara teman-teman perawat, jangan sampai knowledge-nya oke, skill-nya oke, attitude yang menjadi sorotan itu menjadi bergeser. Terus harus kita pegang betul, sama sampai itu ada pergeseran karena perlu perubahan zaman. Karena attitude itu penting sekali, walaupun skill-nya oke, pengetahuannya kita, tapi ketika pendekatan kepada pelayanan pasien misalnya itu tidak bagus, maka akan menjadi coreng, akan tercoreng semuanya. Itu menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang berikutnya ditanya tentang masalah apa kegiatan saya sendiri. Yang dulu kita kan memang banyak sekali itu di depan mata tampak ya kelihatan semua ya Pak. Dan untuk yang sifatnya kesibukan yang lain, saya memang sejak bulan Agustus September 2020 pensiun sudah menyiapkan diri, dalam artian bukan terus kepengen nggak berhenti ya, tapi saya memang masuk ke dunia surveyor. Dan saya pilih surveyor FKTP. Tetap berproduktif ya Pak ya. Jadi klinik dan puskesmas. Kalau saya berpikir kita kan di rumah sakit ya, tapi kalau di klinik kan kita
jarang kita menyentuh tingkat puskesmas, Betul. apalagi klinik gitu ya. Tingkat Dan saya periferi memang ya. ketika diwawancara ditanya, kenapa milih klinik puskesmas dan rumah Iya. sakit? Ya, jawabannya itu karena saya lihat puskesmas kan butuh berkembang juga, butuh Betul. ada sentuhan dari orang-orang yang apalagi partner ke depan kan di rumah sakit akan jadi partner sistem puskesmas, rujukan gitu. dan lain sebagainya ya Nah, saya Pak. masuk ke situ, kemudian selesai saya dan dilantik kita akan survei bulan November, kemudian saya suruh survei, tapi karena saya masih aktif, saya memang ngenyang waktu kepada LPA, akhirnya Desember, 1 Desember saya pensiun, 2 Desember saya sudah keliling survei ya, Luar biasa. Iya. klinik segala macam, sehingga menghasilkan juga. Ya, jadi saya setelah selesai itu, kemudian yang kedua, saya di rumah kan punya dolanan ya, klinik ya, jadi saya kemudian di samping kegiatan surveyor, saya juga dengan teman-teman yang lain di rumah, itu saya ngelola klinik perawatan, klinik rawat inap di kota rawat inap ya. Dan saya kelola dengan model tanda petik rumah sakit ya, karena ilmu rumah sakit, maka saya coba menerapkan attitude-nya, teman-teman juga harus bagus, belajar terus untuk knowledge-nya, skill juga. Sehingga ya alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapat di rumah sakit bisa kita terapkan walaupun tidak semua di tempat pelayanan sahabat manusia. Alhamdulillah hasilnya bagus, kemudian kita juga hasilnya paripurna, kemudian juga kepercayaan masyarakat kepada klinik kita juga semakin bagus, karena ternyata walaupun itu tempatnya di daerah Roya, tapi pasiennya hampir menjangkau semua, hampir juga yang banyak ya. Sangat strategis ya Pak. Luar biasa Pak. Kegiatannya sekarang seperti itu. Jadi kalau pagi ya model lah ya, kerja, yang lain sampai bersosialitas segala macam. Oke, luar biasa Pak Wahyu, ternyata sangat produktif dan tetap memberikan manfaat ya Pak. Walaupun kecil apapun pasti akan sangat bermanfaat untuk orang lain ya Pak. Baik, sebelum kita closing nih Pak dan Bunda, karena ternyata waktu juga nih sudah dikode nih sama sudah dikode. Baik, Bunda Hesti dan Pak Wahyu, bisakah memberikan pesan bagi kita yang masih aktif di rumah sakit, apa saja yang perlu kita lakukan supaya pada saat kita mempersiapkan pensiun itu tidak less power syndrome dan kita tetap bisa bahagia seperti Bunda Hesti ini makin bersinar ya, dan Pak Wahyu juga selalu energik gitu loh. Nah, resepnya apa gitu ya? Mari kita dengar dari Bunda Hesti dan juga Pak Wahyu untuk tips dan triknya menghadapi masa purna tugas supaya tetap produktif dan jauh dari less power syndrome. Silahkan Bunda. Tadi judulnya tip and tricks ya. Iya. Tips dan trik. Saya tidak punya tips maupun trik. Tapi ini kalau ini menurut saya ya, menurut saya gitu. Saya mengalir saja dalam kehidupan ini. Tetapi beberapa hal yang tidak yang ingin saya bagi itu adalah yang pertama, ini sering sekali saya sampaikan gitu loh ke semua yang bertanya ke saya gitu, atau ketika sedang ngobrol santai gitu ya, bahwa yang pertama itu rendah hati gitu ya. Kadang-kadang kan tadi kan saya ceritakan bahwa kita itu perawat ya, perawat, tapi kita harus bisa mewarnai, harus bisa menjadi warna gitu, jangan menjadi tinta noktah saja, tapi harus bisa mewarnai gitu. Nah, tapi ketika itu jangan lupa bahwa kita tetap rendah hati gitu ya, kita tetap rendah hati, sehingga dengan kita tetap rendah hati, maka pikiran kita selalu positif gitu ya. Jadi selalu positif, tidak ada ke unsur jadi aku gitu ya, aku gitu, enggak, tapi sebisa mungkin adalah kami gitu ya. Jadi rendah hati, kemudian selalu berpikir positif, saya pikir gitu. Karena jadi setelah kalau menurut saya itu membawa happy gitu ya, membawa kebahagiaan gitu. Karena nggak aneh-aneh gitu ya. Kalau ya yang karena setelah itu pun yang kita kerjakan yang namanya tadi Pak Wahyu juga ceritakan bahwa ketika sudah tidak, kan hanya tidak aktif di kantor saja ya, gitu loh. Tapi ketika di rumah dan lingkungannya itu yang tadinya tetap ikut tapi tidak aktif, sekarang jadi dibalik aktifnya gitu ya. Jadi di rumah dan di lingkungan, dan itu tidak berhenti ya, tidak bisa berhenti sama gitu.
ketika ada di kantor. Baik. Mungkin saya nggak tahu itu tips atau bukan, Itu tapi tips dan pesan tapi juga yang itu, Bun. gitu. Karena selalu rendah hati, selalu berpikir positif, dan juga apa tadi, Bun, selalu memberi warna ya, Bun, ya. Dan kemudian ada pesan untuk teman-teman perawat yang masih aktif, Bunda. Itu tadi tips dan trik dari Bunda. Kemudian harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman perawat itu? Kalau ya harapan dan pesan untuk saya sampaikan, saya bilang adik-adik ya, adik-adik saya, adik-adik saya semuanya. Semua ya adik-adik. Lebih mudah, karena saya pensiun duluan, berarti saya gitu. Adik-adik saya bahwa tetaplah berkarya, artinya ketika sudah mencapai titik, dulu pengen cita-cita sekolah perawat itu sampai setinggi selevel ini, misalnya taruhlah sarjana gitu. Tapi jangan berhenti sampai di situ, tetap cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena kembangan dari ilmu itu banyak banget gitu. Ketika kita menguasai satu ilmu ini, ketika terapkan, kok ternyata perlu ya membutuhkan ilmu yang lain gitu ya, ilmu yang lain gitu ya. Kita tetap perlu belajar ilmu-ilmu yang lain itu. Ya gampang lah ya, contohnya di sekitar kita gitu, ketika teman-teman belajar tentang asuhan, mungkin keperawatan di anak mungkin, tapi ternyata di situ kita perlu saat-saat tertentu kita perlu memberikan edukasi tentang dari sisi orang tuanya misalnya gitu. Itu banyak hal yang gitu ya. Jangan berhenti gitu, tetap berhenti terus berkarya, terus seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tetaplah mewarnai di semua ketika kita diberi amanah, nah itu warnai itu. Jangan menjadi, istilahnya kalau saya bilang, jangan jadi bawang kotong gitu ya. Kita harus mau dan mampu untuk menjadi warna di situ, mewarnai, ya. Memberi sentuhan yang memberi berbeda sentuhan ya, gitu, seperti itu. Dan selalu rendah hati, itu menjadi diri sendiri untuk rendah hati. Luar biasa pesan ibu kita. Luar biasa dan dalam banget itu, Bunda. Bukan hanya membawa krayon, tetapi maksudnya mewarnai dalam setiap tugas yang diberikan pada kita. Dari Pak Wahyu sendiri bagaimana, Pak? Ada pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita? Oke, nambah Bu Esti ya. Jadi tadi udah banyak pesan dari Bu Esti, saya nambah saja. Pertama, kita jadi mencari Margono ya. Margono kan magnet ya, magnet bagi semuanya, baik dari pelayanannya, dari perawatannya, dari edukasinya, semuanya magnet. Jadi orang yang pernah di Margono ini harus bangga, karena menjadi bagian dari yang luar biasa ini, magnet ya. Bahkan orang dirawat di Margono pun keluar dari kita bangga ya. Saya di Margono itu bangga. Atau orang belajar di Margono ada kebanggaan. Dan kami pun berdua lulusan Margono atau pensiunan Margono bangga ya. Bangga. Kita menyampaikan dari mana Mas, kerja di mana bersama pensiunan Margono, itu rasa bangga. Maka teman-teman harus bangga dengan Margono karena sebagai magnet. Saya masih sering hubungi pasien loh, keluarga pasien gitu. Jadi saya senang rasanya bangga gitu. Menjadi bagian dari Margono ya. Maka teman-teman menjadi sorotan banyak orang di situ. Makanya pesan saya ke teman-teman, pertama jaga mutu kualitas pelayanan di rumah sakit Margono sama seluruhan, baik itu pengetahuan ditingkatkan, kemudian skillnya ditingkatkan, dan juga attitude yang paling penting adalah sikap. Karena sikap orang akan mewarnai semuanya. Ketika sikap itu bagus, maka skill, mungkin pengetahuan bisa tanda petik tertutup ya. Tapi ketika skillnya jelek, attitude-nya jelek, maka akan menjadi hilang semua. Yang tadinya orangnya pinter, tinggapannya oke, tapi ketika sikapnya nggak bagus, akan menjadi berkurang nilainya ya, Pak. Gitu ya. Dan yang kedua, jaga kekompakan ya, dikompak semuanya antar perawat dengan perawat dengan senior, junior dengan senior, perawat dengan dokter, semua dengan manajemen itu jaga kekompakan, saling menghormati. Ini penting sekali karena sekarang ini bahasa saling menghormati itu kadang-kadang menjadi luntur ya ketika dengan eranya IT yang sekarang kita kembangkan ya. Jadi ada kesan, saya sering ngobrol dengan teman-teman senior yang sebaya dengan saya ketika sebelum pensiun, itu mereka sering ngobrol dengan kami mengatakan itu perawat baru kok begini segala macam itu kan ya. Itu karena mungkin sentuhan-sentuhan pada mereka juga berkurang karena memang asik dengan dunia IT-nya. Maka pesan saya kepada teman-teman junior atau adik-adik saya di sini, jaga kompakan, jaga komunikasi yang bagus antara perawat dengan perawat yang sebaya,
dengan senior, saling menghormati dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang terakhir tentunya teman-teman semua perawat, karena dalam Margono dan saya ulangi lagi sebagai menteri, maka jangan sampai membuat satu sesuatu yang membuat Margono jadi jatuh oleh pelayanan, jaga nama baik, karena orang, saya ulangi lagi, di luar itu bangga dengan Margono, bahkan orang meninggal pun bangga dengan Margono loh ya, keluarganya. Di Margono itu bangga karena perawatannya bagus, pelayanannya bagus, itu yang menjadi kesan. Ya. Paket lengkap perlu dijaga ya. Gitu ya. Betul ya. Baik. Ya, udah pengetahuan itu harus menyampaikan, terus belajar, jangan sampai kemudian mewarnai semuanya, kemudian selalu humble tadi menyampaikan ya. Itu luar biasa, terima kasih Pak Wahyu dan Bunda Hesti. Jadi ada pesan yang sangat luar biasa untuk kita semua, yaitu rendah hati, terus belajar, memberi warna ya di setiap tugas yang diberikan kepada kita. Dan juga ada 3 poin penting tadi ya Pak, skill, attitude, dan juga knowledge. Dan attitude atau sikap itu sangat menjadi kesan pertama ya Pak, setelah skill dan juga knowledge. Baik, luar biasa, terima kasih untuk waktunya Bunda Hesti dan Pak Wahyu. Sehat selalu. Amin. Luar biasa, sehat selalu dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih untuk waktunya, dan teman-teman perawat Margono, luar biasa apa yang tadi kita sharing bersama bisa kita renungkan dan bisa kita aplikasikan, bahwa bangga menjadi bagian dari Rumah Sakit Margono untuk kemajuan dan juga kesuksesan rumah sakit kita tercinta. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila selama kita sharing dan interaksi bersama ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, luar biasa pesannya Bun.